Okay, I will continue the material. So for example, the text constructs simple personal experience, where this involves several possessive process relevant to establishing ownership of the object. Jadi, teks ini adalah sebuah teks yang membangun tentang pengalaman pribadi, di mana teks ini melibatkan beberapa kepemilikan yang relevan untuk menetapkan suatu objek. So for example, my sister got a little pet. Nah, saudara saya mempunyai seekor hewan peliharaan. Nah, my sister atau saudara saya berperan sebagai carried processor atau kata lain adalah pemiliknya got atau berperan sebagai posesif, maksudnya yang mempunyai. Kemudian a little pet berperan sebagai atribut posesif, maksudnya adalah sesuatu yang dijelaskan dari teks yang dipaparkan. Oke, selanjutnya it's got a stripy tail. Itu punya ekor belang. Jadi it berperan sebagai pemilik, terus got sebagai kepunyaan. Selanjutnya I got a monkey. I berperan sebagai kepemilikan, kemudian got berperan sebagai kepunyaan, kemudian a monkey berperan sebagai sesuatu yang dijelaskan atau atribut, dan yang terakhir yaitu I got a little plant. Saya mempunyai seekor kebun kecil. Nah, I berperan sebagai kepemilikan dan got berperan sebagai verb posesif atau yang punya, and berperan sebagai atribut posesif atau sesuatu yang dijelaskan. There are a few other relation process that help establish characteristic. Jadi salah satu proses tersebut adalah mengidentifikasi, sementara yang lain adalah membantu membangunkan karakter. So for example, she reckons it is her a little pet. Jadi she berperan sebagai sensor proses kognitif atau proses penginderaan atau pembawa kognisi. Kemudian it berperan sebagai carried atau kepemilikan, dan kemudian is berperan sebagai bisa juga disebut sebagai kepunyaan siapa. Kemudian her little pet digunakan sebagai atribut. Maksudnya sebagai atribut ini adalah sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang dijelaskan. Okay. Next, what is it? What digunakan sebagai value atau nilai. Kemudian is proses intensif digunakan sebagai proses intensif. Kemudian it digunakan sebagai token. Is that a girl or a boy? Jadi is digunakan untuk prointensif, kemudian that digunakan sebagai carried atau pemiliknya siapa, kemudian a girl or a boy digunakan sebagai atribut atau sesuatu yang dijelaskan. Let's move. A few material process establish what toys and or their owner do. Jadi ada beberapa proses material. So for example, he search hip come. Jadi he digunakan sebagai aktor, kemudian search digunakan sebagai pro material, kemudian his term digunakan sebagai goal atau tujuan. Selanjutnya ada my sister tries to make him twist it is hit. My sister digunakan sebagai inisiator, kemudian tries to make digunakan sebagai prokausatif, dan him digunakan sebagai aktor. Kemudian ada twist digunakan sebagai promaterial, dan it is hit digunakan sebagai tujuan. Well, some verbal process have a role in establishing what some writing says. Well, some verbal process have a role in establishing what some writing says. Jadi, selain itu ada beberapa proses verbal yang memiliki peran dalam menetapkan beberapa tulisan.
So for example, on the back it says gongo. Di belakang dia mengatakan gongo. Jadi on the back termasuk dalam sebuah search room contents location place adalah keberadaan suatu tempat. Kemudian it's digunakan sebagai sayar, kemudian says digunakan sebagai verbal, dan gongo digunakan sebagai verbiage atau kata-kata. Selanjutnya ada what does that say, digunakan sebagai verbiage, does digunakan sebagai verb, that digunakan sebagai sayar, and say digunakan sebagai verbal. Apart from the general goal of developing language competence early childhood, teachers regard the morning news session as an important activity in which to impress upon young children their responsibilities in such matter as. Jadi, terlepas dari tujuan umum membangun kompetensi bahasa PAUD, menganggap sesi berita pagi sebagai kegiatan triportan, di mana kegiatan ini digunakan untuk menanamkan tanggung jawab anak-anak. So for example, attending each other atau saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian yaitu saling menyapa. Kemudian general being quiet and still while others are speaking, yaitu bersikap atau bersifat tenang dan diam saat orang lain sedang berbicara. Okay, next, show and tell is an dialogic mode where the language used are auxiliary to the display of the object. Jadi perhatikan dalam bicara mode dialogis di mana bahasanya menggunakan auxiliary sebagai suatu objek. Kemudian ada selanjutnya based on Martin Rotary 1980. In examining children writing was said to have the structure of jadi berdasarkan Martin dan Rotary dalam meneliti tulisan anak-anak apa strukturnya. Yang pertama itu ada abstrak, kemudian kedua ada orientasi, kemudian ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, kelima resolusi, keenam koda. Nah, abstrak ini merupakan suatu bagian awal yang memberikan tentang gambaran dari suatu cerita. Kemudian orientasi adalah sebuah awal dari suatu cerita, dan komplikasi adalah konflik dari masalah di dalam suatu cerita. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini berperan sebagai pemecahan dari masalah sehingga pemecahannya dapat terselesaikan. Kemudian ada resolusi, adalah konflik dari penokohan atau tokoh. Kemudian ada koda. Nah, kode ini berperan sebagai bagian terakhir dalam suatu cerita fabel. The elements of structure of the anecdote may be displayed. Choose. Jadi ada unsur-unsur teks struktur anekdot yang dapat dibedakan menjadi beberapa. So, jadi ada orientasi, event, krisis, reaction, dan complication. Nah, yang pertama itu orientasi. Orientation established person in some sense of temporal or spatial setting, yaitu menetapkan orang yang ada dalam beberapa pengertian temporal atau pengaturan spasi. Kemudian ada events. It is optional on because according to plan. Sometimes there is only an orientation followed immediately by a crisis. Jadi optional karena jadi pada event itu artinya menurut Bloom sesuatu hanya orientasi yang segera diikuti oleh krisis. Yang next ada krisis. So crisis is introduce a problem whose significance
events is that it is over some challenge to the usual order of events. Jadi krisisnya itu memperkenalkan tentang masalah yang signifikasinya ditawarkan menentang acara yang pada biasanya. Kemudian ada reaksi. Nah, reaksi ini adalah sebuah indicates a response to the crisis as it is released even a shared appreciation of the horror or the humor of that crisis. Jadi reaction ini menunjukkan respon terhadap karena hal itu sangat bergantung pada apresiasi yang baik terhadap horor ataupun humor dari krisis itu sendiri. Kemudian ada completion. Nah, completion ini adalah sebuah its function is to off the genre, berfungsi mematikan suatu genre dari komplikasi atau suatu penyelesaian. Okay, next move, success in the role of morning newsgiver, principle of evaluation, sukses dalam peranan pembawa berita pagi. Prinsip evaluasinya ada beberapa, yakni morning news is intended to promote oral language competence in a manner believing to enhance personal development and learning. Jadi, berita pagi yang dimaksudkan untuk mempromosikan kompetensi bahasa lisan dengan cara yaitu dengan meyakini dan sehingga dapat meningkatkan pengembangan dan pembelajaran secara pribadi. Kemudian ada decade to pedagogic practice. Maksudnya di sini adalah kunci untuk praktek pedagogik sebagai evaluasi secara berkelanjutan. Kemudian ada pula the speaker is required to be audible, interesting, idle, amusing, and capable of selecting a file of experience that involves heavy or entertaining event. Jadi pembicara dituntut untuk dapat didengar secara menarik, ideal, menghibur, dan juga dapat mampu memilih bidang pengalaman yang melibatkan kesenangan dan hiburan yang ada di dalamnya. Okay, next, formal requirement for the successful newsgiver must accept in order to be include a willingness. Jadi persyaratan formal yang harus diterima oleh pembawa berita dalam mengambil peran termasuk kemauan, yaitu to put up a hand and fortunately await a return to be nominated, yaitu mengangkat tangan dengan sopan dan menunggu giliran dicalonkan. Kemudian yang kedua yaitu to move to the front of the group, yaitu untuk selanjutnya pindah ke grup depan. Dan yang ketiga yaitu to exchange a salutation with other class member, yaitu bertukar salam dengan kelas lain. Adapun to give the news maksudnya yaitu memberikan berita. Kemudian to nominate a subsequent newsgiver, yaitu untuk mencalonkan pemberi berita berikutnya. Kemudian yang terakhir to accept the need to return to the floor along with other class member, yaitu untuk menerima kebutuhan untuk kembali bersama dengan anggota kelas lainnya. Others class member also evaluated for their success as listener. Nah, ada pula untuk anggota kelas lainnya yang dievaluasi untuk keberhasilannya. Yang pertama yaitu must listen politely, harus mendengarkan dengan sopan atau dengan baik. Kemudian yang kedua, ask question where appropriated, yaitu mengajukan pertanyaan jika diperlukan atau jika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu generally be attentive, yaitu umumnya penuh dengan perhatian ketika mendengarkan suatu berita. Okay, next, non-success in morning news giving, tidak sukses dalam membawa berita. Nah, di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama itu
a situation in which the curriculum is so weakly framed as morning news can place an unreasonable burden upon the child who is expected to tell about experience in some sustained way. Nah, situasi seperti ini diharapkan anak-anak dapat mengambil suatu pengalaman dengan berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu young children function with different meaning orientation depending upon familial background. Nah, di sini anak kecil berfungsi sebagai orientasi makna yang berbeda. Maksudnya bergantung pada latar belakang keluarga. Dan yang ketiga itu for those of professional backgrounds then to be enable in building anyone text to draw into the informed its construction by reference to other text and experience. Nah, bagi mereka yang berlatar profesional, cenderung bisa membangun satu teks untuk menarik informasi dan konstruksinya yang mengacu pada teks lain dari suatu pengalaman. Okay, next. Well, those of non-professional backgrounds are less likely to do so. Nah, sementara mereka yang berlatar belakang tidak profesional sulit atau cenderung sulit dalam melakukan suatu pembawaan balita. Kemudian yang keempat yaitu overall it is just not always apply to all children. That is to say, not all children of professional families are enabled to produce sustained tale which elaborate with experience. Nah, di sini secara keseluruhan ini tidak berlaku pada semua anak. Akan tetapi artinya tidak semua keluarga profesional mampu menghasilkan pembicara yang berkelanjutan dengan hanya menguraikan suatu pengalaman saja. Kemudian yaitu dan yang terakhir yaitu and just as not all children of non-professional families are able to do so. Nah, di sini sama seperti tadi tidak semua anak dari keluarga non-profesional mampu melakukan suatu pembawaan berita dengan baik. Competence as an educational goal. Jadi kompetensi sebagai tujuan pendidikan. Is the pedagogic goals of such an activity as morning news list. The commitment to its claim values in promoting oral language competence, to the articulation of a particular model of competence in education. Nah, tujuan utama dari pedagogi dari kegiatan adalah suatu komitmen terhadap nilai-nilai yang sudah diklaim dalam mempromosikan suatu kompetensi bahasa lisan untuk artikulasi model kompetensi tertentu dalam suatu bidang pendidikan.